Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni menyalurkan naluri mempertahankan diri ke arah peningkatan kualitas hidup dan pengayaan pengalaman batin. Seni menyatukan kreativitas akal dan intuisi untuk memanfaatkan sepenuhnya tanpa merusak segala sumber daya di alam semesta. Maka konsep estetika Islam membutuhkan seluruh kebenaran etika dalam fikih. Itulah yang tercantum dalam buku Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Konsep Estetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara. Saya Anggita. Kami di sini akan mengulas buku Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Konsep Estetika. Buku ini merupakan kumpulan esai makalah dalam Forum Ilmiah Festival Istiqlal kedua pada tahun 1995. Dan dalam buku ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing nanti kami akan ulas satu subbab dari 5 bab tersebut, seperti itu. Langsung saja pembahasannya. Ayo. Nah, bab yang pertama itu bab konsep estetika dan pengembangan kesenian Islam. Nah, salah satu sebab yang menarik untuk dibahas itu problema pengembangan seni kontemporer Islam. Nah, dalam sebab ini dijelaskan konsep estetika kesenian bernafaskan Islam itu berlandaskan persepsi dan ekspresi manusiawi kepada Allah. Hakikat karya seni itu salah satu bentuk amal kreatif yang digerakkan oleh kerinduan kepada ilahi sehingga bertanggung jawab terhadap sosial agar yang lain juga merasakan kerinduan yang sama gitu terhadap Sang Pencipta. Fungsi pengembangan kesenian Islam ini dalam konteks sosial budaya sebagai media dakwah, ekspresi atas rasa syukur kepada Allah, cerminan fenomena transenden atau kegelisahan sosial kultural umat, dan media transformasi kesadaran umat untuk kembali ke jalan Allah. Nah, aspek kontemporer dalam Islam itu perluasan ekspresi hambanya terhadap kekuasaan Allah. Seni Islam kontemporer menyiarkan nilai-nilai Islami jauh lebih komunikatif pembahasannya dengan bantuan kemajuan teknologi seperti dengan visual 3 dimensi dan sebagainya, sehingga dapat meyakinkan dan merasuk nilai-nilainya ke dalam diri umatnya. Problema dari seni kontemporer Islam ini sendiri itu maraknya karya-karya seni yang jauh dari nilai-nilai agama, nilai Islam yang ada, lalu pelaku-pelaku seni yang jauh dari melenceng dari aliran mereka, aliran yang sesuai. Lalu posisi wanita dalam berkesenian itu masih diperdebatkan posisinya, problema seksis dalam kesenian kontemporer, dan potensi seni itu bisa jadi pisau bermata dua, bisa jadi media dakwah, bisa juga jadi media maksiat. Dan problema kesenian kontemporer Islam ini masih menjadi pembahasan sampai zaman sekarang dan belum ada peninjauan lebih lanjut terhadap permasalahan-permasalahan ini. Lalu bab 2 ada bab memasyarakatkan arsitektur Islam. Nah, dalam sebabnya itu sebab rumah ideal bagi kesejahteraan dunia akhirat. Nah, dalam sebab ini dijelaskan kalau masyarakat muslim di Indonesia pada zaman sekarang ini masih belum rumah-rumah mereka masih berlandaskan kepercayaan animisme, dinamisme, dan belum berlandaskan syariat Islam, padahal di Indonesia sendiri didominasi oleh umat muslim gitu. Jadi penulis dalam sebab ini ingin memasyarakatkan arsitektur Islam dengan cara membuat buku panduan arsitektur rumah muslim, karena pada dasarnya arsitektur rumah muslim itu sama seperti pada umumnya, hanya saja harus dipenuhi beberapa aspek tertentu seperti adanya tempat sholat, tempat wudhu, ruang makan, ruang tamu, dan tidak berlebihan dalam perabotan gitu. Dan cara masyarakat arsitektur muslim tadi ya dengan membuat buku panduan tadi, lalu diadakannya pendidikan dan pelatihan terkait arsitektur muslim oleh lembaga pendidikan Islam. Lalu juga perlu adanya kerjasama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia untuk mensosialisasikan desain rumah arsitektur muslim kepada arsitek gitu. Lalu ada pengarahan dari pemerintah juga sangat penting, penyuluhan penciptaan rumah muslim dan keluarga muslim yang sudah mapan itu hendaknya merenovasi rumah mereka berdasarkan arsitektur muslim sebagai percontohan gitu. Dan problema ini juga masih ada ya, masih terjadi sampai sekarang karena masih belum meluasnya arsitektur muslim kepada masyarakat.
Lalu bab yang ketiga itu bab seni rupa yang berakhir. Salah satu sebab yang menarik dibahas itu pengaruh Islam dalam ragam hias batik pesisir utara Jawa. Nah, dalam sebab ini dijelaskan kalau Islam itu mempengaruhi batik di pesisir utara Jawa, baik dalam perdagangannya maupun dalam motifnya. Nah, dijelaskan bahwa motif batik pesisir utara Jawa itu terilhami dari nilai Islam. Motifnya itu sangat teratur, terstruktur, tersistem sesuai dengan ajaran Islam. Dan batik pesisir utara Jawa itu mirip sekali dengan produk tekstil sajadah pada zaman sekarang dan masih diproduksi juga sampai pada zaman sekarang gitu. Selanjutnya, bab 4 akar sejarah busana dan boga Islami Indonesia. Saya akan membahas salah satu sebabnya yang berjudul akar sejarah busana muslimah Indonesia. Seperti yang kita ketahui, jika Allah SWT sudah menurunkan wahyunya tentang bagaimana cara kita berpakaian, dan kita sebagai seorang muslim dan muslimah berpakaian muslim itu selain menunaikan perintah dari Allah, kita juga sedang berbudaya. Busana muslim, terkhususnya busana muslimah, jika melihat fokus dari buku ini, itu tuh tidak hanya sekedar kita berkerudung dan memakai pakaian panjang, tapi busana muslimah itu lebih dari itu. Busana muslimah itu tuh bisa jadikan tolak ukur sejarah perkembangan dan penyebaran agama Islam di dunia. Selain itu juga sebagai tolak ukur bagaimana pemahaman dari penyandangnya dan juga teknologi yang berkembang. Seperti itu, mulai dari tenunnya, dari alat-alatnya, dari motifnya dan sebagainya. Perkembangan busana muslimah sendiri itu tidak bertentangan antara ibadah dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kita masih bisa berbusana muslimah ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, ketika kita kerja dan sebagainya. Yang ditekankan hanya bagaimana busana itu tuh menutup aurat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Dan tuntunan syariat dalam berbusana itu yang pertama menutup aurat, terus yang kedua tidak mencolok warnanya, terus yang ketiga menutup lekuk tubuh, dan keempat adalah busana itu tuh tidak menyerupai pakaian pria seperti itu. Namun seperti yang kita lihat ya di zaman sekarang, kalau busana muslimah itu tuh mengalami perkembangan yang sangat mencolok. Apalagi munculnya influencer atau artis-artis yang ikut juga memakai busana muslimah gitu. Tetapi ada kekhawatiran tentang pengaruh itu karena takutnya busana muslimah itu tuh lebih condong ke fashion daripada makna sebenarnya dari busana muslimah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya fashion itu tuh kiblatnya adalah barat dan rumah modenya itu kan Paris, dan semua yang mereka itu adalah setiap saat tampil berbeda, dan itu tuh mencerminkan sifat ria dan mubazir, dan hal itu tuh harus dijauhkan dari budaya Islam termasuk busana muslim seperti itu. Selanjutnya, bab 5, bab terakhir, sains, teknologi, dan peradaban Islam masa depan. Saya akan membahas salah satu sebabnya yang berjudul masa depan Islam dan perkembangan iptek. Jadi, iptek itu adalah salah satu bagian dari kebudayaan, dan iptek itu melibatkan ilmu pengetahuan dalamnya, sehingga iptek itu menjadi tolak ukur apakah negara itu maju atau berkembang. Namun seperti yang kita ketahui, jika iptek itu lebih dikuasai oleh negara barat, dan negara-negara Islam itu memiliki kontribusi yang kecil terhadap perkembangan iptek. Apalagi kita juga mengetahui bahwa iptek itu berkembang pesat dan ketidakseimbangan kekuasaan terjadi. Jadi yang kuat itu mengeksploitasi dan menyewenangi yang lemah, seperti itu. Ini tuh sangat berbanding terbalik dengan nilai Islam, karena dalam pandangan Islam iptek itu harus berguna bagi setiap kalangan gitu, tidak melihat yang kuat atau yang lemah.
Apalagi kalau misalnya menilik masa lalu, Islam itu memiliki masa emas di mana tokoh-tokoh Islam itu sangat berkontribusi terhadap perkembangan iptek. Contohnya itu Al-Khwarizmi atau Al-Jabar gitu. Tetapi baik lagi zaman sekarang itu negara-negara Islam itu tuh memiliki kontribusi yang kecil terhadap perkembangan iptek, dan generasi muda Islam zaman sekarang itu lebih lebih fokus mengejar kesenjangan yang terjadi pada masa lalu seperti itu. Tetapi di sisi lain, iptek juga bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah, sebagai media pembelajaran, dan juga komputerisasi dan dokumentasi Al-Quran seperti itu. Ya, tadi kan kita udah bahas masing-masing subbab dalam buku ini ya. Dan ini tuh bukunya diterbitin tahun 96, tapi permasalahan yang dibahas dalam buku ini tuh masih relate sama kita gitu di zaman sekarang. Padahal udah hampir 30 tahun. 30 tahun dan permasalahannya masih sama gitu. Soal lagi tadi yang dibahas Anggi soal busana muslim, yang pada zaman sekarang pun busana muslim tuh tidak sesuai dengan syariat Islam, malah semakin jauh dari syariat begitu. Ya contohnya tuh kayak ini nggak sih, kayak yang di kerudung tapi lehernya kelihatan. Itu kayak yang Sabrina crop top itu. Terus sama yang lengan 34, top 34 gitu-gitu. Masih banyak ditemui itu oleh muslimah pada zaman sekarang gitu ya. Terus juga kayak yang dibahas Tiara tadi soal arsitektur Islam, yang bagaimana arsitektur Indonesia zaman sekarang tuh masih berandaskan kepercayaan animisme dan dinamisme gitu. Karena aku dan saya juga masih menemukan hal-hal seperti gitu. Kayak contohnya kayak rumah tusuk sate, terus udah kayak gitu yang rumah nggak boleh ngadep ke timur, terus di dalam rumah tuh kamar nggak boleh hadap-hadapan dan sebagainya macamnya itu. Padahal kan udah ada ketentuan muslim gitu ya, arsitektur untuk muslim, jadi seharusnya bisa diterapkan oleh masyarakat muslim pada zaman sekarang gitu dalam membangun rumah begitu. Mungkin segitu aja ya ulasan dari kami terhadap buku Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, konsep estetika. Mungkin bagi teman-teman yang menonton ini tertarik gitu untuk membeli buku ini dan membacanya, karena buku ini penuh ilmu dan membuka wawasan begitu. Jadi sekian dari kami, saya Tiara, saya Anggita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli